Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue. Udah lama nih gue gak buat konten ya, gak buat video. Nah kali ini kita bakal bahas tentang yang lagi viral dan yang lagi menggemparkan gitu ya. Pokoknya yang lagi menyelimuti duka di bumi kita tercinta ini. Kita bakal bahas apa sih itu virus corona dan sebagainya. Gue saranin lu buat full screen HP lu, besarin volumenya. Hopefully you enjoy in this video. So let's do it. Kemarin tuh di Mesir tuh cuacanya lagi buruk banget, sehingga gue harus beres-beres rumah karena ini hujan besar dan jadi banjir gitu rumah gue, karena rumah gue di situ, artinya di tingkat yang paling tinggi di lantai 7. Ya kalau misalkan karena hujan itu, kalau karena hujan tuh banjir. Nah kali ini udah lalat. Mungkin kalian udah tahu ya, banyak channel ataupun youtuber lain yang udah bahas tentang virus corona ini. Ya banyak banget, kalian bisa lihat. Banyak banget pokoknya channel-channel YouTube yang udah bahas tentang virus corona ini. Tapi gue cuma pengen nambahin aja gitu. Nah di video ini gue pengen bahas secara singkat apa sih itu virus corona gitu, dan apa dampaknya, dan bagaimana cara kita mencegahnya gitu, dan apa asal-muasal dari virus corona ini gitu. Dan ada gak sih pendapat para ulama tentang virus corona ini? Apakah memang virus corona ini adalah virus buatan yang katanya ini kan lagi viral banget ya, teori-teori konspirasi gitu, kalau ternyata virus corona ini adalah virus yang rekayasa. Nah kita nggak pernah tahu gitu. Cuman di sini gue mau tanda kutip dulu, gue bukan menuduh dan sebagainya. Gue cuma pengen nyampein aja apa yang gue tahu ya. Apa itu virus corona? Coronavirus itu adalah kumpulan virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Jadi virus ini tuh dikatakan berasal dari hewan kelelawar gitu. Dan awalnya virus ini tuh hanya ada di hewan gitu. Entah kenapa bisa menular ke manusia. Ketika setelah diteliti di kota Wuhan di Cina itu, jadi ada semacam supermarket di salah satu tempat yang menjual seluruh binatang-binatang absurd. Bukan absurd sih, jadi kayak binatang-binatang yang menurut lo gila kali gitu kalau misalkan dimakan gitu, kayak landak gitu, kodok, itu mereka makan gitu dan dijual di sana gitu. Ih, masa sih gitu kan? Pantesan gitu kan muncul virus ya, orang makannya juga kayak gitu kan. Info yang gue dapat itu, jadi corona itu kebagi dua. Ada yang namanya alpha coronavirus, ada yang namanya beta coronavirus. Nah, alpha coronavirus ini terbagi menjadi 4 jenis virusnya, dan ini tuh lebih ringan lah gitu, kayak flu biasa dan sebagainya. Nah, kalau yang beta coronavirus ini lebih ganas, bahkan lebih banyak menyebabkan kematian. Nah, beta coronavirus ini terbagi menjadi 3 lagi. Di antara yang terakhir yang ditemukan adalah coronavirus ini atau COVID-19 ya. Nah, virus corona ini sudah menyebar di 152 negara dan telah menginfeksi sekitar 150.000 jiwa. Lu bisa bayangkan gak sih, itu banyak banget gitu kan. Entah juga banyak sih konspirasinya, coronavirus ini adalah virus buatan untuk mengurangi populasi di Cina. Ada yang bilang virus corona ini adalah virus buatan untuk masalah politik dan ekonomi dan sebagainya gitu kan. So bagaimana cara kita mencegah virus corona itu? Sebagaimana dikasih tahu sama WHO ya, World Health Organization, itu dijelasin banget di sana. Cara kita mencegahnya adalah dengan kita tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang telah terindikasi virus corona itu sendiri. Terus ya, kayak misalkan kita jaga jarak, di antaranya juga kita harus pakai masker, dan yang paling penting dari semuanya adalah kita harus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan sebagainya. Nah, dalam Islam ini kayak udah diatur gitu, kayak perbanyak berwudu. Dan wudu ini cara paling efektif karena wudu itu bisa menghilangkan hadas-hadas atau kotoran yang ada di tangan kita. Dan ini keren banget sih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah itu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'baini. Islam tuh kayak udah dari awal gitu ngebahas tentang ini gitu, kayak bikin kita selalu bersih gitu. Apa sih pendapat para ulama tentang penyakit virus ini? Sebenarnya ada salah satu kitab ya yang udah ngebahas tentang virus corona ini, seperti salah satunya kitab Al-Asas wal Muntalaqat karangan Al-Habib Abi Bakar. Kita bakal bacain kitabnya dan kalian bisa baca bareng, nanti gua tunjukin di sebelah. Nah, kita bakal baca bareng ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di situ. Apa kata beliau di kitabnya di halaman 318. Di situ ada ya, Zuhurul amrodi allati lam takun fil aslab ya, yaitu penyakit-penyakit yang belum muncul di zaman sebelumnya. Wa minal alamati sughra al-mansus 'alaiha fi ahadisi man la yantiqu 'anil hawa intisyaril adidi minal amrad wal wabaiyah ala ghairi sabiq ahdiha fil umam wa syu'ub. Dan di antara tanda-tanda kiamat kecil yang ternas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dalam kutip, beliau adalah seseorang yang tidak berbicara itu dengan hawa nafsu ya, berarti tidak ada keraguan lagi ketika berkata, ialah banyaknya tersebar wabah-wabah penyakit yang belum pernah ada di kalangan umat dan masyarakat sebelumnya. Wa qad barozat wa tafashat wa khasatan fi marahilinal akhirah. Dan muncullah wabah-wabah penyakit tersebut hingga merajalela
merajalela khususnya di zaman sekarang kita ini ya. Fazaharat al-amrad al-wabaiyah al-khatirah kal AIDS wal influenza tuyur wal khanazir wa hummal corona wa ghairiha minal amrad al-musta'siyah ya. Maka muncullah penyakit-penyakit yang berbahaya seperti AIDS, flu burung, flu babi, H1N1 dan demam corona ya. Beliau mengatakan ini jadi demam corona dan penyakit-penyakit yang lainnya yang sulit untuk disembuhkan dan dicari obatnya gitu. Terus apa kata beliau? La yazalu al-ulama yabhasuna an wasaili ilajiha wa ma'rifati asbabi intisyariha fi syu'ub ila yaum. Jadi para ulama pun belum berhenti mencari solusi ya, mencari solusi untuk mengobati penyakit semacam ini, dan para ulama pun belum berhenti untuk mencari tahu apa sih penyebab asal muasal virus-virus yang seperti ini dan sulit banget dicari obatnya. Dan ini titik penting ya. Walaysa bi ba'idin an takuna hazil amrad musanna'atan bi ta'ammudin bi aidi anasir syarr fil alam li asbab siyasah wa iqtisadiyah au abathiyah. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika penyakit-penyakit tersebut berasal dari virus yang dibuat secara sengaja, dan virus itu memang sengaja dibuat oleh tangan-tangan jahat untuk kepentingan politik, ekonomi, atau sebagai permainan belaka. Ini jelas ya kata beliau, kata Al-Habib Abi Bakar Al-Masyhur dalam kitabnya Al-Asas wal Muntalaqat ya. Ada gak sih doa-doa khusus gitu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk menanggulangi semacam wabah-wabah penyakit kayak gini? Sebenarnya banyak banget hadis-hadisnya, nanti gue bakal tunjukin di slide yang ini. Ada gak sih bacaan khusus yang bisa membuat kita selalu Allah jaga gitu dari segala penyakit? Gue saranin kalian harus baca sholawat ini ya. Jadi kalian dawamin gitu. Jadi baca terus-menerus. Ada salah satu sholawat namanya sholawat Tibil Qulub. Nah, sholawat ini dikarang oleh Syekh Ahmad Dardir. Beliau itu salah satu ulama ya di masanya yang terkenal, dan salah satu juga ulama yang dijuluki dengan Imam Malik kecil. Yang dijuluki dengan julukan Imam Malik itu cuma ada 2 syekh ya. Kenapa? Karena sesuai mereka dengan kehebatan atau kelebihan yang mereka miliki itu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Imam Maliki. Nah, Imam Maliki ini punya kelebihan, diantaranya adalah selalu melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baik siang malam, pokoknya setiap hari selalu yaqadhah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan langsung. Beliau mengarang salawat namanya salawat Tibil Qulub. Nah, salawat ini dianjurkan untuk dibaca karena bisa untuk menangkis segala wabah penyakit. Gimana salawatnya? Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, salawat ini harus kalian baca ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihannya. So, itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada kesalahan tolong maafkan gitu kan. Nah, jadi gua mengucapkan terima kasih sebelumnya, dan jangan lupa kalau misalkan video ini bagus menurut kalian, jangan lupa like dan komen dan subscribe. Tapi kalau misalkan menurut kalian video ini kurang bagus, kalian bisa acungin jempol ke bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Let's do it.